Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Syawal. Bulan Syawal selain dikenal sebagai bulan perayaan hari kemenangan setelah 1 bulan penuh berpuasa Ramadan, juga dikenal dengan banyak sejarah yang terjadi pada bulan ini. Sejarah-sejarah yang terjadi pada bulan Syawal sangat penting untuk kita ketahui. Selain untuk mengingat kembali kisah-kisah heroik dan luar biasa perihal cobaan dan ujian yang menghalangi dakwah Rasulullah SAW, juga untuk mengambil hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari sejarah tersebut. Sejarah yang terjadi pada bulan Syawal setidaknya terbagi menjadi 3. Peperangan, pernikahan, dan lahirnya ulama. Sejarah pertama merupakan histori paling banyak yang akan dibahas dalam pembahasan ini, di mana hal ini menjadi batu sandungan yang menjadi ujian dakwah Rasulullah SAW. Sejarah yang kedua merupakan beberapa catatan Nabi yang melangsungkan akad nikah di bulan Syawal. Karenanya, tidak heran jika di Indonesia dikenal dengan istilah bulan nikah. Dan sejarah yang ketiga merupakan histori kelahiran dan wafatnya ulama-ulama tersohor. Berikut ini sejarah-sejarah akan kami bahas dengan singkat. Yang pertama, Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga di bulan Syawal setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama-ulama ahli sejarah seperti Ibnu Katsir dalam salah satu karyanya Sirah Nabawiyah li Ibni Katsir, dan Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti dalam fikih Sirah Nabawiyah. Perang Badar terjadi disebabkan oleh rasa dendam orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin karena terbunuhnya saudara-saudara mereka pada saat terjadinya Perang Badar. Pimpinan mereka mengajak rakyatnya untuk menuntut balas dendam atas kekalahannya. Setelah itu, juga sebagai bentuk pemulihan kehormatan kepada masyarakat Arab setelah mereka dipaksa mundur dengan kekalahan dalam Perang Badar. Dalam perang ini, pasukan umat Islam terdiri dari 1.000 orang yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri, dengan disertai 2 tentara kavaleri dan 100 pasukan mengenakan baju besi. Nabi juga mengutus 3 panglimanya, yaitu Mus'ab bin Umair, Usaid bin Hudair, dan Hubah bin Mundhir. Sedangkan pasukan kafir Quraisy terdiri dari 3.000 orang yang dipimpin oleh Abi Sufyan, dengan disertai 100 tentara kavaleri dan 700 pasukan mengenakan baju besi. Alhasil, dalam perang ini pihak kaum Quraisy berhasil meraih kemenangan dan bisa memukul mundur umat Islam. Yang kedua, Perang Khandaq atau Parit. Perang Khandaq terjadi pada tahun kelima di bulan Syawal setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Perang Khandaq diikuti oleh 3.000 personil umat Islam melawan koalisi kaum kafir dengan kekuatan 10.000 personil. Dan menuntut sebagai ulama sejarah, ada yang mengatakan bahwa jumlah personil kaum kafir 15.000 pasukan, dengan koalisi antara orang kafir Mekah, kaum Yahudi, orang-orang Quraisy, dan beberapa kelompok konspirasi. Pemicu terjadinya Perang Khandaq disebabkan seruan dan ajakan orang-orang Yahudi kepada beberapa kelompok pembesar suatu suku. Mereka sangat emosi dan merasa sangat terhina ketika melihat kaum muslimin semakin luar biasa dan semakin luas dalam menyebarkan agama Islam.
Mereka juga iri ketika melihat keuntungan yang selalu diraih umat Islam. Kaum Yahudi mulai membangun strategi dengan cara melakukan konspirasi baru untuk mengumpulkan pasukan yang banyak guna menyerang kaum muslimin. Rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah ini, Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gagasan cemerlang. Ia mengusulkan agar umat Islam menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Harran Wakim dan Harra al-Wabra. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh, sedangkan sisi lainnya sudah menjadi benteng karena terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Strategi ini diterima oleh Rasulullah beserta para sahabat yang lain, mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar. Dengan strategi cemerlang seorang sahabat pendatang dari Persia, persatuan dan kekompakan umat Islam, akhirnya mereka menuai kemenangan. Dikutip dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir fi Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Yang ketiga, Perang Hunain. Perang Hunain terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah di lembah Hunain, yaitu sebuah lembah yang menjadi penghubung kota Mekah dan Taif. Perang ini diikuti oleh 12.000 personil, terdiri dari 10.000 penduduk kota Madinah dan 2.000 dari kota Mekah. Sedangkan pasukan musuh terdiri dari 20.000 personil. Perang ini terjadi setelah Allah memuliakan Rasulnya dengan penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Kaum Quraisy yang sebelumnya memerangi Rasulullah telah berubah 180 derajat menjadi sosok orang-orang yang ingin dekat dengannya. Sementara itu, para pembesar dan tokoh-tokoh kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif sibuk memperbincangkan kemenangan Nabi dan kaum muslimin. Mereka iri dan dengki dengan kemenangan yang sedang dinikmati umat Islam. Demikianlah awal mula penyebab terjadinya Perang Hunain. Pada awal peperangan, umat Islam berhasil dipukul mundur oleh pasukan kafir. Strategi musuh yang diprakarsai oleh Malik ibni Auf cukup ampuh untuk membuat pasukan Islam lari tunggang langgang dan terpecah di lembah Hunain. Namun, pada akhirnya Rasulullah memanggil pasukan umat Islam untuk mundur dan menyampaikan kabar gembira bahwa Allah telah memberikan kemenangan pada umat Islam dalam perang ini. Perang kembali meledak. Semangat pasukan umat Islam kembali memuncak. Tak ada yang bisa menghalangi untuk meraih kemenangan. Hingga pada akhirnya kemenangan bisa mereka dapatkan. Dikutip dari kitab Syekh Said Ramdan Al-Buti, Sirah Nabawiyah. Yang keempat, Perang Taif. Perang Taif terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Setelah meletusnya Perang Hunain, dalam perang ini pasukan kaum muslimin mengajak sisa-sisa pasukan Quraisy yang melarikan diri dari Perang Hunain, yang bersembunyi di dalam benteng kota yang kokoh, sehingga umat Islam tidak dapat menembus benteng. Melihat keadaan tersebut, akhirnya Rasulullah mengubah taktik dan strategi peperangan dengan memblokade seluruh wilayah Taif.
Pada akhirnya, penduduk Taif menyerah dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan pasukan Islam. Yang kelima, hari pernikahan. Bulan Syawal dikenal dengan istilah bulan pernikahan. Karenanya banyak orang yang melangsungkan akad nikah pada bulan ini. Hal ini terjadi sebuah langkah dan upaya mereka untuk mengikuti salah satu amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menikah di bulan Syawal. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha merupakan salah satu dari peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Syawal. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. An Aisyah taqalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Syawal. Wa fi riwayah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Ummu Salamah fi Syawal. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah menikahiku di bulan Syawal. Dalam riwayat yang lain, sungguh Nabi menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Yang keenam, lahir dan wafatnya Imam Bukhari, salah satu nama ulama tersohor yang tidak asing dalam dunia Islam. Ia memiliki kontribusi yang sangat banyak dalam Islam, dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hadis. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tidak hanya berjumlah ratusan, namun mencapai ribuan, sebagaimana tertulis dalam sebuah karyanya, yaitu Sahih Bukhari. Peristiwa Imam Bukhari yang menjadi catatan sejarah pada bulan Syawal adalah hari kelahiran dan wafatnya. Ia dilahirkan pada hari Jumat tanggal 13 bulan Syawal pada tahun 194 Hijriah di kota Bukhara, Uzbekistan. Ia juga wafat pada bulan Syawal, tepatnya malam 1 Syawal, malam hari raya Idul Fitri. Kemudian dimakamkan pada hari raya tanggal 1 Syawal. Dikutip Syekh Ahmad Bilal As-Sirajul Munir fi Al-Qabil Muhaddithin. Demikian 6 peristiwa sejarah penting yang pernah terjadi pada bulan Syawal dari masa ke masa. Semoga bisa menjadi inspirasi dan menggugah semangat untuk terus meneladani perjuangan Nabi, dan yang belum menemukan jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya di bulan Syawal ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.